warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi Ibu. Oke, gimana nih kabarnya hari ini? Udah fresh atau aduh masih ngantuk banget nih, Bu? Ya, coba aja jawab aja. Masih ngantuk. Oh, ada masih ngantuk. Kalau misalnya masih ngantuk, boleh cuci muka dulu ke depan, terus nanti kalau misalnya udah fresh, baru kita mulai belajarnya. Gak ada yang mau cuci muka dulu? Enggak. Oke, berarti udah siap ya untuk belajar hari ini? Iya udah siap Ibu. Oke, untuk intermezzo dulu nih. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang struktur dan fungsi dari jaringan tumbuhan. Kalau hari ini kita mau belajar tentang sesuatu yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita. Bahkan mereka itu sedang bekerja loh di dalam tubuh kalian saat ini, yaitu tentang struktur dan fungsi dari jaringan hewan. Oke, lanjut. Oke, sebelum mulai ke materinya, Ibu mau nyampein tujuan pembelajarannya dulu nih. Jadi setelah kalian belajar hari ini, kalian itu diharapkan bisa untuk menjelaskan pengertian dari jaringan hewan dengan bahasa kalian sendiri. Terus kalian juga bisa mengenali jenis-jenis dari jaringan hewan dan memahami struktur dan fungsi dari jaringan-jaringan tersebut. Dan yang paling penting adalah kalian itu nanti juga bisa mengaitkannya dengan kehidupan kalian sehari-hari gitu. Jadi setelah nanti kalau misalnya ditanya atau saat kalian mengerjakan soal pas ujian nanti, itu kalian bisa menjawabnya atau menjelaskannya dengan karena kalian tuh benar-benar paham sama konsepnya gitu. Jadi bukan sekedar hafalan aja gitu. Nah, selanjutnya Ibu ada pertanyaan diskusi. Bukan diskusi sih, lebih ke pertanyaan sederhana aja. Di sini siapa yang waktu kecil pernah luka gitu? Atau jangan pas kecil deh. Kira-kira gini aja. Oh, semuanya berarti pernah namanya luka. Jatuh dari sepeda. Oh, ada yang sampai kaloid ya bahkan. Nah, pas kalian luka itu beberapa hari kemudian luka kalian sembuh atau enggak? Sembuh. Sembuh ya. Karena diobatin sih Ibu, jadi sembuh. Iya, sembuh ya, tapi dalam beberapa waktu, membutuhkan waktu, tapi lama-lama lukanya akan sembuh sendiri, ya kan? Iya Ibu. Nah, pertanyaannya adalah gimana sih tubuh kita itu memperbaiki diri mereka sendiri? Apakah ada tukang servisnya di dalam tubuh kita? Enggak dong ya. Nah, itu semua terjadi karena di dalam tubuh kita ada sesuatu yang dia tuh mempunyai kemampuan untuk regenerasi diri. Jadi luka kalian yang waktu itu mungkin sampai berdarah atau sampai sobek itu perlahan sembuh gitu dengan sendirinya. Dan itu terjadi karena yang namanya jaringan. Oke, benar. Nah, kita masuk ke konsep dasar dari jaringan. Jadi, jaringan itu adalah kumpulan dari sel yang memiliki bentuk yang sama, fungsi yang sama, dan juga asal-usul embriologi yang sama. Jadi, jaringan itu mereka mengalami yang namanya spesialisasi. Spesialisasi itu adalah proses di mana sel itu seperti sekolah untuk mengambil peran khusus. Nah, prinsip dasar dari jaringan ini adalah itu ini bawah, structure follows function, atau bentuknya itu selalu mengikuti fungsinya atau tugasnya, dan nanti akan kita pelajari lebih lanjut tentang prinsip dasar ini. Terus kita kilas balik flashback ke materi sebelumnya tentang tingkatan organisasi kehidupan yang dimulai dari sel. Terus sel itu lanjut ke jaringan. Habis jaringan ke organ. Habis itu sistem organ dan membentuk organisme seperti kita manusia. Nah, jadi sel itu perlu diingat ya bahwa sel itu mereka tidak bekerja sendiri tapi secara berkelompok dan membentuk jaringan. Nah, peran jaringan di sini di tingkat organisasi kehidupan itu adalah seperti jembatan antara si sel tadi dengan organ, seperti itu. Nah, lanjut kita mulai masuk ke klasifikasi dari jaringan hewan. Nah, dalam tubuh hewan ada 4 jenis jaringan utama. Yang pertama ada jaringan epitel, yaitu jaringan yang berfungsi sebagai pelindung atau jaringan pelapis juga nih. Terus yang kedua ada jaringan otot yang berfungsi sebagai jaringan penggerak. Lalu yang ketiga ada jaringan ikat yang berfungsi untuk mengikat atau menghubungkan bahkan juga menopang. Lalu yang keempat ada jaringan saraf yang berfungsi yaitu sebagai
sarana komunikator gitu dalam tubuh kita. Oke, kita mulai masuk ke jaringan yang pertama, ada jaringan epitel. Jaringan epitel ini dia fungsinya benar-benar kayak garda terdepan tubuh kita nih, anak-anak. Nah, fungsi dari jaringan epitel itu yang pertama ada proteksi atau untuk melindungi tubuh kita. Lalu ada absorpsi sebagai penyerapan, lalu yang ketiga ada sekresi dan tentang pengeluaran zat. Nah, ciri khas dari jaringan epitel ini yang pertama ada sel itu tersusun sangat rapat, bahkan hampir tidak ada celah. Nah, kenapa sel epitel ini tersusunnya rapat? Ada yang tahu? Oke, jadi sel epitel ini, jaringan epitel ini tersusun rapat karena fungsinya adalah sebagai pelindung. Jadi kalau misalnya jaringan epitel ini tersusunnya nggak rapat atau bercelah gitu, berongga, itu bakterinya itu bisa masuk ke dalam tubuh kita, jadi perlindungannya itu tidak efektif. Nah, terus ciri yang kedua adalah avaskular atau tidak punya pembuluh darah sendiri. Nah, pertanyaannya, gimana dong Bu kalau misalnya jaringan epitel ini dia nggak punya pembuluh darah, gimana mereka mendapatkan nutrisi? Nah, jawabannya itu karena ada jaringan di bawahnya jaringan epitel ini yang mempunyai pembuluh darah juga. Jadi nutrisi yang didapatkan dari jaringan epitel ini berasal dari jaringan yang berada di bawahnya. Karena itu jaringan itu sebenarnya mereka tidak bekerja sendiri-sendiri, tapi juga seperti berkolaborasi dengan jaringan lain. Seperti itu. Nah, terus yang ketiga ada cirinya yaitu daya regenerasi yang sangat tinggi. Nah, itu tadi juga menjawab ya kenapa kalian waktu luka itu perlahan bisa sembuh kulitnya, kayak bekas lukanya memudar dan ya muncullah kulit yang baru menggantikan kulit yang lama. Nah, itu karena ciri dari jaringan epitel memiliki daya regenerasi yang tinggi gitu. Contohnya tadi ada di kulit, terus ada di lapisan dalam usus juga, dan ada di paru-paru. Jadi jaringan epitel ini dia tidak hanya ada di bagian luar tubuh kita, tapi juga dia melapisi organ yang ada di dalam tubuh gitu. Nah, selanjutnya kita bahas tentang morfologi epitel, yaitu kita akan bahas tentang bentuk dan fungsinya. Nah, kita ke struktur bentuknya dulu. Di sini ada epitel pipi selapis, jadi dia bentuknya pipi dan cuman selapis. Lalu di bawahnya ada epitel kubus selapis karena bentuknya dia kubus dan cuman selapis. Terus di bawahnya lagi ada epitel silindris selapis, dia itu bentuknya silindris dan cuman selapis. Terus di sebelahnya lagi ada jenis jaringan epitel yang berlapis gitu, tapi bentuknya sama seperti yang sebelah sini. Jadi kalau misalnya atas itu epitel pipi selapis, terus kalau epitel pipih berlapis, terus kalau yang bawahnya itu epitel kubus selapis. Nah, terus yang sebelah situ itu namanya jaringan epitel semi berlapis tapi bersih gitu. Jadi dia bentuknya seperti berlapis tapi padahal dia cuman selapis, jadi makanya dibilangnya semi. Nah, terus dia tuh juga ada silianya di atasnya gitu. Terus yang bawahnya itu epitel silindris berlapis. Nah, tadi kan berarti ada 3 jenis ya, ada epitel pipi, ada epitel kubus, dan epitel yang bentuknya silindris. Nah, kalau epitel pipi yang squamous itu dia bentuknya itu tipis dan cocok untuk pertukaran zat yang cepat seperti di alveolus paru-paru kita. Terus yang bentuknya kubus atau kuboidal itu untuk sekresi atau pengeluaran, contohnya adalah kelenjar keringat. Terus yang ketiga ada yang bentuknya silindris, yang dia itu bentuknya tinggi dan juga kuat dan cocok untuk penyerapan maksimal seperti di usus halus. Oke, lanjut ke jaringan ikat atau dia itu bisa dibilang sebagai semen kehidupan. Nah, fungsi dari jaringan ikat sendiri itu sesuai namanya ya, jadi dia fungsinya untuk mengikat, lalu dia fungsi juga menyokong dan menghubungkan antar jaringan ataupun organ. Nah, komponen dari jaringan ikat ini ada yang pertama itu sel. Contohnya ada sel fibroblast yang menghasilkan serat-serat.
Lalu ada seratnya sendiri, contohnya ada serat kolagen yang dia itu kuat sifatnya, dan ada serat elastin yang sifatnya itu lentur. Terus yang ketiga ada matriks atau zat dasar tempat sel dan serat-serat tersebut itu berada. Jadi kalau dianalogikan kayak selnya itu ibarat batu bata. Nah kalau matriksnya itu sebagai semen yang mengikat batu bata tersebut, seperti itu. Nah, lanjut kita bahas tentang keragaman dari jaringan ikat. Yang pertama ada jaringan ikat longgar, yang dia itu fungsinya untuk mengisi ruang antar organ. Contohnya ada jaringan areolar. Nah, jaringan areolar ini jaringan yang menghubungkan antara kulit kita dengan jaringan otot di bawahnya gitu. Jadi dia kayak seperti selotip gitu. Dia itu mempertahankan posisi organ, tapi sifatnya juga elastis. Jadi kalau misalnya organnya mau bergeser sedikit itu juga tetap bisa. Nah, terus ada jaringan ikat padat yang menghubungkan antara otot ke tulang. Contohnya adalah tendon Achilles yang di bawah kaki kita itu, yang seperti di gambar. Jadi tendon Achilles itu adalah tendon yang menghubungkan antara otot betis dengan tulang tumit gitu. Terus yang ketiga ada jaringan lemak atau jaringan adiposa. Nah, jaringan ini berfungsi untuk menyimpan cadangan energi dan sebagai isolator panas atau yang bisa menghantarkan panas. Terus yang keempat ada darah dan limfa. Jadi darah ini juga merupakan jaringan ikat ya anak-anak. Dia masuknya ke jaringan ikat cair yang berfungsi sebagai transportasi. Jadi darah itu seperti yang kita tahu kan fungsinya untuk menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh kita. Nah, kalau limfa itu dia yang sama juga transportasi, tapi menyalurkannya itu sel imun, jadi untuk pertahanan tubuh kita dari bakteri. Terus yang terakhir ada jaringan tulang sejati dan tulang rawan yang berfungsi untuk menyokong struktur tubuh kita. Nah, kalau tulang sejati itu tersusunnya dari sel-sel namanya osteosit. Sedangkan kalau jaringan tulang rawan itu disusunnya oleh sel-sel kondrosit. Sit itu artinya sel ya. Nah, lanjut ke jaringan yang ketiga, jaringan otot atau yang disebut juga sebagai alat gerak aktif. Nah, kalau tadi ada tulang itu dia sebagai alat gerak yang pasif. Kalau yang otot ini sebagai alat gerak aktifnya. Nah, fungsi dari jaringan otot sendiri yang pertama tadi untuk menggerakkan tulang-tulang kita. Terus dia juga bisa memompa darah dan bisa juga menggerakkan makanan di saluran pencernaan, mulai dari mulut sampai ke lambung. Itu makanan yang kita konsumsi itu bergerak dengan bantuan dari jaringan otot. Nah, untuk sifatnya sendiri jaringan otot ini yang pertama ada kontraktibilitas, yaitu bisa memendek dari ukuran otot yang normal gitu atau saat kita bekerja berkontraksi. Nah, terus yang kedua ada ekstensibilitas, yaitu ototnya bisa kebalikannya memanjang saat kita berrelaksasi. Terus yang ketiga sifatnya itu elastis atau elastisitas, yaitu bisa kembali ke ukuran semula. Tadi kan ototnya sudah bisa memendek dan itu dia juga bisa kembali ke ukuran semula karena sifatnya yang elastis. Terus yang keempat eksitabilitas, yaitu bisa merespons rangsang yang berasal dari sel saraf atau jaringan saraf. Nah, ini kita bahas tentang jenis-jenis dari jaringan otot. Ada 3 nih anak-anak. Yang pertama ada otot polos. Jadi otot polos ini dia ciri-cirinya bentuknya itu kayak gelondong yang di ujungnya itu runcing gitu. Dan dia dalam satu selnya itu inti selnya berada di tengah dan cuman satu di setiap sel. Terus lokasinya dia biasanya di organ internal kayak misalnya lambung sama usus gitu. Terus selanjutnya ada otot jantung. Nah, otot jantung ini dia bentuknya silindris, memanjang, tapi dia ada cabangnya di sini, bercabang gitu. Dan dia juga punya seperti garis-garis yang warna hitam itu. Terus setiap selnya itu ada 1 atau 2 inti sel dan letaknya itu biasanya di tengah.
tengah sel. Terus ya lokasinya karena namanya otot jantung jadi dia cuma ada di organ jantung. Lalu ada otot rangka atau otot lurik. Jadi dia ini bentuknya silindris memanjang tapi dia tidak bercabang seperti otot jantung, dan dia inti selnya itu berada di tepi sel dan ada satu atau lebih. Nah, kalau otot lurik atau otot rangka ini dia pasti menempelnya di rangka tubuh kita, makanya disebutnya otot rangka. Dan otot rangka ini juga sama ya, mirip seperti otot jantung yang punya garis-garis gitu. Nah, sedangkan beda sama otot polos yang tidak punya sama sekali. Nah, kalian tahu nggak kalau otot lurik ini punya yang disebut dengan remote control atau yang kita bisa pegang sendiri atau kita bisa punya kontrol sendiri. Jadi pergerakan dari otot lurik ini bisa kita atur berdasarkan arahan dari otak kita gitu. Nah, sedangkan otot polos dan otot jantung itu punya sistem autopilot yang dia itu bekerja sendiri tanpa perlu kita suruh. Oke, ini tabel perbandingan dari 3 jenis otot yang sudah dijelaskan tadi. Sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, kalau belum mungkin ibu yang nanya ya. Oke, di sini ibu punya satu pertanyaan nih, boleh dibaca dulu. Jadi semua otot itu kan fungsinya untuk pergerakan ya. Nah, tapi kenapa kita itu tidak bisa memerintah otot jantung untuk berhenti berdetak sesuka hati kita? Tapi seperti kita memerintah otot tangan seperti misalnya untuk mengepal atau mencengkram, memegang dan sebagainya. Jadi Ibu minta tolong nanti kalian untuk cari dulu boleh di Google atau boleh sih di Google. Nanti satu orang volunteer untuk menjelaskan atau menyampaikan jawabannya dari pertanyaan ini. Ibu kasih waktu 2 menit cukup kali ya. Oke, boleh silakan dicari. Kalau misalnya udah ada yang nemu jawabannya boleh untuk langsung disampaikan. Oke, ada yang sudah nemu jawabannya? Boleh ya, Lili? Di situ juga nggak apa-apa. Izin jawab dulu. Menurut saya perkenalkan saya Lili. Izin jawab. Jadi menurut saya semua otot itu memang berfungsi untuk bergerak, tapi cara kerjanya itu berbeda. Otot tangan itu termasuk otot yang bisa dikendalikan karena diatur oleh sistem saraf somatik. Jadi kita bisa ngegerakin sesuka hati, misalnya kayak mengepal, mencengkram dan sebagainya. Sedangkan otot jantung itu bekerja otomatis karena diatur oleh sistem saraf otonom. Dimana jantung juga punya seperti pengatur sendiri gitu ya, yaitu disebut dengan yang namanya nodus sinoatrial yang bisa bikin jantung itu terus berdetak tanpa perlu diperintah. Nah, jadi kita nggak bisa nyuruh jantung berhenti kayak kita nyuruh tangan kita bergerak, seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, bagus sekali Lili jawabannya. Aduh, pinter-pinter banget sih anak ibu nih. Oke, seperti yang sudah dijelaskan sama Lili tadi ya, jadi kenapa sih kita itu nggak bisa memerintahkan otot jantung kita untuk berhenti berdetak sesuka hati kita? Seperti kita memerintah otot tangan untuk mengepal dan bergerak yang lain gitu. Nah, itu benar ya, karena otot jantung dan otot rangka ini dia memiliki perbedaan di cara geraknya juga. Jadi kalau misalnya otot rangka ini dia bergerak itu terhubung dengan sistem
somatik gitu. Jadi dia itu bergeraknya berdasarkan perintah dari otak kita. Nah, sedangkan kalau otot jantung itu dia bekerjanya itu terhubung dengan sistem saraf otonom. Jadi dia itu bekerja secara otomatis gitu. Nah, tadi juga udah dijawab sama Lili, ada yang namanya nodus sinoatrial. Nah, nodus sinoatrial itu bagian dari organ jantung yang dia bisa menghasilkan impuls sendiri, sehingga jantung kita itu bisa ada yang mengatur ritme untuk berdetaknya secara teratur gitu. Jadi kalau misalnya otot jantungnya itu kita bergerak ya harus kita suruh, itu bisa serem banget ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lupa untuk nyuruhnya, bahaya banget dong ya. Terus juga kalau misalnya kita suruh terus nih otot jantungnya untuk bekerja atau bergerak, kita nggak ada punya waktu untuk tidur, untuk melakukan hal lain, tapi fokusnya ke nyuruh jantungnya untuk bergerak terus gitu. Oke, lanjut kita ke jaringan yang terakhir, yaitu jaringan saraf yang berperan sebagai pusat komunikasi. Nah, fungsi dari jaringan saraf ini itu ada untuk menerima rangsang, lalu mengolahnya dan meneruskan rangsangnya atau impulsnya. Terus komponen dari jaringan saraf ini itu yang pertama ada neuron atau sel utama yang berfungsi untuk mengirim sinyalnya. Lalu ada sel glia atau bisa disebut neuroglia, yaitu dia sebagai sel pendukung yang memberi makan dan melindungi sel neuron itu. Oke, kita bahas dulu nih tentang anatomi dari sel neuron atau unit terkecil dari saraf. Nah, yang pertama itu ada dendrit. Dendrit itu dia seperti antena gitu. Dia itu fungsinya untuk menerima rangsangan gitu. Terus dari dendrit, rangsangannya itu akan diteruskan ke badan sel, yaitu sebagai pusat pengolah informasi atau otak selnya. Nah, di badan sel itu ada yang namanya inti sel yang berperan sebagai pengatur aktivitas selnya. Lalu dari badan sel itu nanti impulsnya akan lanjutkan ke yang namanya akson. Akson ini dia kayak kabel gitu ya. Jadi dia itu berfungsi untuk mengirim sinyal ke sel neuron yang lain. Lalu ada yang namanya sel swan atau pembentuk lemak pelindung akson. Jadi kalau akson tadi dia kayak kabel, nah sel swan ini dia kayak karet yang membungkus kabel itu. Gitu. Terus ada yang namanya nodus Ranvier, yaitu celah untuk mempercepat sinyal atau loncatan sinyal. Jadi sinyal itu bisa bergerak merambat cepat gitu responnya di dalam tubuh kita karena ada celah ini gitu. Jadi dia sinyal itu kayak melompat-lompat di nodus Ranvier ini. Terus yang terakhir ada terminal akson, yaitu ujung dari akson tadi, yaitu ujung pengirim pesan ke saraf berikutnya. Seperti itu. Oke. Untuk lebih memahami nih tentang jaringan saraf ini, Ibu mau minta tolong ada 4 orang yang maju ke depan untuk volunteer. Kita mau simulasi jadi jaringan saraf atau jadi sel neuron. Tuh. Boleh maju 4 orang, siapa aja, bebas. Nanti dapat nilai tambahan, tenang aja. Satu lagi siapa? Aisyah boleh. Oke. Mana ya? Ini aja deh. Nah, di sini Ibu mau jelasin nih. Jadi di sini, aduh maaf ya sebentar. Kita mau main, tapi mainnya simple aja kok. Jadi kita jadi berperan jadi si neuron. Jadi Tasya sama Winda itu dia jadi neuron 1, terus Rani sama Geria jadi neuron 2. Nah, tapi kalau Tasya ini dia jadi badan selnya gitu. Terus kalau Winda jadi aksonnya. Tasya itu badan sel 1, Winda akson 1. Terus kalau Rani badan sel 2, terus Geria akson 2 gitu. Nah, jadi proses kita menerima rangsang itu kan
diterima itu sama dendrit. Nah dari dendrit itu nanti antarin ke badan sel. Tadi boleh diambil. Nah terus nanti impulsnya itu diantar ke akson. Dari akson. Nah tunggu dulu. Nah dari akson ini itu kan ujungnya itu ada di terminal akson kan. Nah tapi dari sel neuron yang satu ke sel neuron yang dua itu nggak bisa langsung nganterin impulsnya atau rangsangannya gitu. Jadi setelah rangsangannya diterima sama terminal akson ini, sama neuron satu ini, itu di sini tuh ada celah yang namanya sinapsis. Nah jadi setelah rangsangannya diterima sama terminal akson 1 itu dia akan memicu pengeluaran zat kimia ini disebut dengan neurotransmitter. Nah, neurotransmitter ini akan memicu juga impuls baru dari neuron sebelahnya gitu. Jadi perpindahannya tuh gitu. Jadi harus melalui zat kimia tersebut. Nah, jadi kalau anggap aja sinapsisnya itu kita melewatinya harus coba kamu agak jauhan ke sini. Nah kalau tadi kan perpindahannya bisa langsung ya kan, bisa langsung dioper. Nah kalau dari ini ke sel neuron satu ke sel neuron selanjutnya itu boleh dilempar aja. Nah anggap aja, aduh mental nih. Soalnya hancur ya. Soalnya langsung hancur. Dari maaf ya ibu. Iya nggak apa-apa. Kayak rangsangannya terlalu besar ya ini. Oke, boleh dilempar aja. Nah itu dia anggap aja seperti sinapsis itu tadi celahnya gitu. Nah baru setelah diterima oleh neuron 2 kan akan terus berlanjut tuh ya oper-operannya. Nah nanti sampai di yang namanya efektor atau bagian tubuh kita yang dia itu menunjukkan responnya gitu. Kalau misal kita kena panas gitu, kayak misalnya kita sentuh benda yang panas, itu kan kita akan refleks ngangkat tangannya. Nah itu berakhirnya di ujungnya di efektornya seperti itu. Udah paham? Ya, gimana? Oke, tepuk tangan dulu dong buat yang udah maju. Oke. Nah, kita udah masuk kesimpulan nih. Jadi, kesimpulan dari materi kita hari ini tentang struktur dan jaringan hewan adalah bahwa jaringan hewan itu adalah kesatuan dari sel-sel spesialis yang berkolaborasi untuk membentuk kehidupan. Nah, tubuh kita itu dibangun oleh epitel yang sebagai pelindung, terus juga dibangun oleh jaringan ikat sebagai fondasi dan penyokong, terus ada jaringan otot sebagai penggerak aktivitas, lalu ada yang terakhir jaringan saraf sebagai pusat kendali komunikasi. Nah, keempatnya itu mereka tidak bekerja secara sendiri-sendiri tadi kan. Contohnya seperti yang jaringan epitel yang mendapatkan nutrisi dari jaringan di bawahnya. Nah, mereka bersinergi gitu dalam harmoni yang sangat luar biasa. Nah, memahami jaringan itu berarti kita memahami betapa teraturnya setiap struktur di dalam diri kita untuk menjaga hidup tetap berjalan. Oke, mungkin ada sedikit quote dari ibu ya. Jadi, tidak ada jaringan yang bekerja sendirian. Tubuh yang sehat adalah hasil kolaborasi sempurna antara pelindung, penyokong, penggerak, dan juga pemberi sinyal. Gitu. Oke, udah selesai nih materi kita hari ini. Semoga apa yang ibu sampaikan dan apa yang sudah kalian tangkap juga itu bisa kalian benar-benar pahami dan juga bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Oke, sampai bertemu di minggu berikutnya untuk belajar tentang materi selanjutnya juga. Oke, kurang lebihnya dari ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ibu lupa banget untuk kita berdoa sama absen. Jadi mungkin ketua kelas boleh tutup dulu.
dengan doa juga. Oke, baik Ibu, terima kasih atas materi yang sudah disampaikan. Karena materi yang sudah selesai, mungkin boleh teman-teman berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih Faridiba. Jadi kita absennya belakangan nggak apa-apa ya. Oke. Ya, Ibu. Oke, yang pertama ada Lili Aprilia hadir. Iya. Oke. Faradiba, Hadir Ibu. Yuliana. Izin Bu. Izinnya kenapa tuh? Ada acara keluarga. Oke. Kalau Geria? Hadir. Putri? Winda? Rani? Hadir Ibu. Nurhaiza? Hadir Ibu. Damas? Sakit. Ada suratnya? Ada Ibu kirim ke saya. Oh, Nanti nanti- saya kirimin ke Ibu ya. Oke, terima kasih ya Diba. Ananda Tasya. Hadir Ibu. Oke, berarti yang gak masuk ada Damas sama Yuli ya. Oke. Kita doakan semoga Damas bisa cepat sembuh dan bisa belajar lagi sama kita minggu depan. Ibu, amin. Oke. Oke, karena kelasnya udah selesai, buat kalian yang mau lanjut istirahat mungkin boleh, karena ibu juga mau lanjut ada keperluan dulu. Ibu izin pamit ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Ibu. Sudah ibu. Untuk sekarang ini sebenarnya sudah sangat bagus ya Ibu, karena tadi di awal juga sudah memberikan salam. Mungkin tadi memang untuk membuka pelajaran agak miss karena lupa berdoa, tapi Sharon ini sudah mengakui gitu kalau dia tadi lupa berdoa dan menutup kelasnya juga akhirnya dia dengan doa juga. Jadi itu sudah bagus ya. Menjelaskannya bagaimana nih Rani? Sharing udah bagus Bu untuk menjelaskannya. Materinya juga yang disusun yang dibuat sama Sharing itu udah lumayan menarik, terus juga lebih mudah untuk kita pahami gitu sebagai siswanya. Cuman kalau misalkan dari segi suara mungkin masih kecil ya Bu, jadi kurang terdengar dengan jelas sampai ke belakang. Mungkin kan kalau misalkan satu kelas lebih besar gitu ya Bu, makanya mungkin bisa dipingkat gitu aja sih. Tapi kalau Masih baik. Selanjutnya mengawal kelas dan disiplin bagaimana Putri? Menurut saya udah udah oke, cuma mungkin belum yang kayak masih diam di tempat gitu, belum yang kayak bisa menguasain kelasnya. Dan mungkin kalau misalnya nanti di kelas sungguhan itu udah harus bisa menguasain kelas gitu, karena kan nanti kita nggak tahu ya anak muridnya tuh bakal kayak gimana, apakah bakal banyak yang ribut atau bakal banyak yang nggak dengerin, yang bahkan tidur mungkin, atau yang banyak yang main HP kayak gitu. Itu mungkin bisa jadi kalau misalnya kita bisa menguasain kelas, kita bisa negur gitu, bisa kelihatan gitu, bisa ditegur dengan baik gitu. Tapi overall udah oke sih Bu, udah baik. Terima kasih. Karena Giza, gimana memimpin diskusi kelompok kecil ini? mungkin kalau diskusi kelompok kecil sebenarnya kalau dari yang saya observe nggak ada diskusi sih Bu ya, nggak ada kelompok ya, hanya sebatas kayak tadi ada yang ibu dikasih pertanyaan, satu pertanyaan ganti individu gitu. Oh iya. Selanjutnya bertanya dasar bagaimana? Menurut saya pertanyaan dasarnya itu udah bagus karena tadi udah dikaitkan sama kehidupan kita sehari-hari ya, kayak tadi contohnya kulitnya luka, terus gimana prosesnya juga tadi udah dijelasin gitu. Ya, terima kasih Lili. Lanjut bertanya lanjut. Linda. Untuk bertanya lanjutnya sudah bagus Ibu. Terus dari syaratnya juga dijelaskan lagi jawaban dari siswa yang sudah menjawabnya. Bagaimana variasi
variasi dalam pembelajarannya Ananda? Variasinya tadi udah cukup bagus. Untuk PWT-nya kayak interaktif juga, ada kayak visual dari jaringannya, udah cukup bagus itu. Cuman tadi sama kayak si Putih katanya posisi gurunya itu masih di satu sudut gitu kan. Jadi mungkin kedepannya bisa kayak jalan ke kanan atau enggak ke belakang biar cukup interaktif gitu loh sama siswanya. Udah cukup. Terima kasih Ananda. Selanjutnya beri penguatan bagaimana Kak Alisa? Tadi sempat pas di tengah-tengah pembelajaran kan Sharon bertanya terus juga apa ya menyuruh anak-anaknya maju kan buat berinteraksi langsung gitu. Terus Sharon juga banyak mengapresiasi anak-anaknya yang berani buat maju, terus berani buat bertanya sama menjawab Ibu. Ya, sudah selesai kan? Ya, jadi tadi hasil observasinya kalau disimak baik-baik. Jadi diskusi harus diadakan. Oke, siap Ada Ibu. membuat tugas-tugas kelompok gitu ya, kelompok diskusi, kemudian didiskusikan supaya nanti tidak usah menjelaskan lagi seperti tadi. Oke Ya. Ibu. Ini gimana nih kelompok apa tugas saya kan bingung. Yang berempat maju itu ke depan kayak kebingungan gitu mahasiswanya karena nggak ngerti mau ngapain gitu ya. Jadi supaya tidak bingung, jadi Anda harus memberikan penjelasan dalam bentuk kertas yang pakai D gitu ya. Harus ada yang pakai D ya. Oke Ibu. Sharon, untuk diskusi. Terima kasih Sharon. Kita beri applause dulu. Jadi minggu depan itu yang maju tuh Ananda, Faradiba dengan Damas ya. Semoga Damas sudah bagus tampilannya dan nanti kalau diupload melalui YouTube tidak saya kena tegur juga ya, baru saja saya kena tegur teman-teman gimana nih, saya bingung karena terus terang aja kalau anak yang gondrong itu dikeluarin dari sekolah tidak pernah ada di sekolah untuk SMA nih kan Anda nanti ngajar di SMA. Jadi anak yang gondrong itu harus keluar dulu, dicukur dulu baru pada boleh balikan. Dicukur sama gurunya. Iya, karena dicukur sama gurunya enggak gitu. Ya itu jadi ya maaf nih ditegur gitu. Saya itu nanti akan tegur kalau misalnya sampai diupload di YouTube. YouTube kan kelihatan nih ada siapa sih dalam sih. Masa guru-guru ini kan nanti jadi bahan cemoohan gitu ya. Terima kasih juga saya diingatkan teman-teman saya. Nanti saya kena tegur bukan cuma mahasiswanya, saya yang tanggung jawab dalam kelas ini. Tapi sebaik mungkin sebagai seorang guru, jadi siswa juga harus baik karena siswa juga bisa dikeluarkan jika gondrong di kelas. Ya, nggak rapi aja seragam gimana?